Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar hari ini, anak-anak? Sebelum kita mulai pelajarannya, rapikan dulu kakinya Pandu, diluruskan, bahunya diluruskan. Oke, ini lurus, kepalanya di kopiahnya miring. Nah, perhatikan. Hari ini Pak Oir akan melanjutkan pelajaran yang kemarin ya. Namun sebelumnya, Zahra, Zeta, Sultan, Bianca, Aristi, Elena, Azam, Mas Hasyim, Faiz. Baik, berikutnya anak-anak, saya mau menanya ke kalian. Ada yang tidak hafal bacaan-bacaan sholat? Coba saya minta Sultan membacakan doa iftitah. Safier, doa duduk antara dua sujud. Kurang lengkap tadi ya. Ada yang bisa melengkapi? Nasir. Alhamdulillah. Ayo, nggak boleh konsentrasi. Gantian. Ayo, gantian. Gantian lagi. Ayo. Gantian lagi. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadikan ibuku. Indonesia bangsaanku, bangsa yang tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah negerinya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku. Berarti saya takut kepada orang yang berilmu, wahai Nabi, daripada orang yang sholat tapi tidak berilmu. Saya lebih takut orang yang berilmu walaupun tidur. Nah, walaupun tidur dia takut. Makanya anak-anak ya,
Jadi orang, jadi anak, mumpung kita masih anak-anak, masih kecil, mumpung masih banyak waktu, kesempatan, manfaatkan ya. Jangan HP-an tok. Setelah selesai baca Quran itu kalau setelah subuh dan setelah maghrib itu bisa mencerdaskan otak. Nah setelah itu nanti anak baru belajar sekolah, baca subuh, apa yang dibaca lah terserah ya. Ini motivasi pentingnya untuk mencari ilmu. Setan takut sama orang berilmu daripada orang yang ibadah tapi nggak berilmu. Semangat terus mencari ilmunya. Baik, anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini yang akan disampaikan oleh Pak Khair adalah kita belajar tentang Wali Songo. Tujuan pembelajaran kali ini kita adalah mengenal Wali Songo. Diharapkan anak-anak mampu mengetahui nama-nama Wali Songo. Nama aslinya Wali Songo, tempat dakwahnya Wali Songo, dan makamnya juga anak-anak harus tahu di mana ya. Pak Koir. Oke. Wali itu adalah kasih Allah ya Pak ya. Ya, wali itu artinya Kasih Allah. kasih Allah. Ya, terakhir maka setelah Nabi adalah para ulama kiai termasuk para wali ya. Yang kamu ketahui wali itu ada 9. Siapa saja namanya? Sunan Giri. Ampel. Sunan Bonang. Kalijaga. Sunan Gurius. Sunan Sunan Gresik. Muria. Sunan Derajat. Sebelum kita membaca buku, silakan simak video berikut ini. Masyarakat Muslim di Indonesia mungkin sudah tidak asing dengan Wali Songo. Wali artinya wakil atau menurut agama Islam memiliki istilah waliullah, yaitu wali Allah atau sahabat Allah. Sedangkan Songo artinya 9. Jadi secara keseluruhan berarti 9 wali Allah. Wali Songo yang telah membawa perubahan terhadap masyarakat Jawa yang mayoritas saat itu beragama Hindu-Buddha. Masing-masing tokoh tersebut mempunyai peran yang unik dalam mengajarkan agama Islam. Dikutip dari buku pintar seri junior A.M. Iwan Gayu 2006, berikut inilah asal mula 9 nama Wali Songo tersebut. Pertama, Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Siapa namanya? Bernama Syarif Hidayatullah sangat berperan dalam penyebaran Islam di Jawa Barat, khususnya daerah Cirebon yang bernama Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati merupakan pendiri dinasti Kesultanan Banten yang dimulai dengan putranya Sultan Maulana Hasanuddin, dan atas prakarsa itulah Sunan Gunung Jati melakukan penyerangan kepada Sunda Kelapa pada tahun 1527 di bawah pimpinan Fatahillah Panglima Perang Kesultanan Demak yang juga membantu Sunan Gunung Jati. Yang kedua, Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Raden Atau yang memiliki nama asli Raden Rahmat. Beliau mengambil sebuahnya dari sebuah pesantren yang didirikan di Ampel Delta dekat kota Surabaya. Karena itu, beliau dikenal sebagai pembina pondok pesantren pertama di Jawa Timur. Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat adalah murid-muridnya Sunan Ampel. Ketiga, Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik juga dikenal dengan nama
Maulana Maghribi atau Syekh Maghribi karena beliau diduga berasal dari wilayah Maghribi Afrika Utara. Namun hingga kini belum diketahui secara pasti sejarah tempat dan tahun kelahirannya. Beliau diperkirakan lahir sekitar pertengahan abad ke-14. Beliau merupakan guru para wali Sunan Gresik, termasuk orang pertama yang masuk ke Pulau Jawa dan berasal dari keluarga Muslim yang taat belajar agama Islam sejak kecil, namun juga masih belum diketahui siapa gurunya hingga beliau menjadi seorang ulama. Keempat, Sunan Bonang atau Raden Mahmud. Sunan Bonang menyebarkan agama Islam dengan cara menyesuaikan diri terhadap corak kebudayaan masyarakat Jawa yang mengemari wayang dan musik gamelan. Hal tersebut beliau menciptakan gending-gending yang memiliki nilai-nilai keislaman. Tahu gending kan? Setiap bait-bait tertentu diselingi dengan ucapan kalimat syahadatain, sehingga musik gamelan yang mengiringinya kini dikenal dengan istilah sekate. Nomor 5, Sunan Giri atau Raden Paku. Sunan Giri atau asli Raden Paku adalah putra Maulana Ishak. Beliau ditugaskan oleh Sunan Ampel untuk menyiarkan agama Islam di Pelambangan. Sunan Giri pernah Sunan Giri itu nama aslinya adalah Raden Ainul Yakin. Raden Ainul Yakin. Ya, nama aslinya Raden Ainul Yakin. ajar di pesantren Ampel Denta, lalu setelah dewasa melakukan perjalanan haji bersama Sunan Bonang. Setelah pulang dari haji, singgah di Pasai untuk lebih berdalam ilmu agama. Saat itu Sunan Giri mendirikan sebuah pesantren di daerah Giri lalu. Beliau mengirimkan banyak juru dakwah ke berbagai daerah Nusantara untuk menyiarkan agama Islam. Nomor 6, Sunan Derajat atau Raden Hosim. Raden Dikenal sebagai seorang wali dengan jiwa sosial tinggi. Beliau banyak memberikan pertolongan kepada yang piatu, fakir miskin, dan orang sakit. Perhatiannya yang sangat besar terhadap masalah sosial. Sunan Derajat pada masa itu hidup saat zaman kerajaan Majapahit yang runtuh pada sekitar tahun 1478, dan rakyat ketika itu mengalami suasana kritis serta dalam keadaan prihatin. Nomor 7, Sunan Muria atau Raden Umar Said. siapa namanya? Sunan Raden Umar Said yang sangat berjasa bagi negara Islam di Nusantara pada daerah pedesaan. Tapi putra Sunan Kalijaga ini dikenal suka menyendiri dan tinggal di desa bersama rakyat biasa demi menyiarkan agama Islam. Nomor 8, Sunan Kudus atau Jafar Shadiq. Siapa nak? Jafar Shadiq digelar dengan nama wali al-ilmi, artinya orang yang berilmu luas oleh para wali songo karena memiliki keahlian khusus dalam bidang agama. Beliau juga dipercaya memegang pemerintahan di daerah Kudus. Nomor 9, Sunan Kalijaga
atau Raden Joko Kali. Sunan. Sunan Kalijaga dikenal sebagai budayawan, Siapa tadi namanya ya? seniman, ukir, dan sebungkusannya dengan menciptakan aneka cerita wayang yang bercorak keislaman. Sunan Kalijaga memperkenalkan bentuk wayang yang terbuat dari kulit kambing atau wayang kulit karena pada masa itu wayang populer dilukis pada semacam kertas atau wayang beber. Dalam seni suara, beliau adalah pencipta lagu Dandang Gulung. Pencipta lagu. Dari sederet secara singkat asal usul sejarah nama para wali songo. Bagaimana anggapan Anda semua? Apakah Anda mempercayai sejarah tersebut? Oke anak-anak, silakan anak-anak dibuka bukunya halaman 115. Sekarang kita cocokkan ya. Oke, Sunan Ampel tadi dari mana? Surabaya. Cocok nggak sama di buku? Cocok, Pak. Oh ya. Sunan Giri di mana? Nama asli Sunan Giri tadi siapa? Nama asli Sunan Giri Ainul Yakin. Raden Ainul Yakin. Yakin. Terus Sunan Derajat tadi siapa nama aslinya? Raden Paku. Bejo, Pak. Raden Paku. Siapa nyala? Mau juga ya. Nama asli Sunan Derajat adalah Raden Paku. bukan Raden Paku, Raden Kosim. Nama asli Sunan Derajat adalah Raden Kosim. Raden Kosim. Nama asli Sunan Gunung Jati adalah Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah. Terakhir, nama asli Sunan Kalijogo yang sering kita mungkin Raden Syahid. ya Raden Syahid. Raden Syahid. Ini adalah Sunan Kalijogo, ini banyak di film-filmnya ya. Anak-anak silakan dibuka bacaan dulu, yaitu tentang Wali Songo. Kisah teladan Wali Songo. Anak-anak ada yang pernah ke Wali Songo? Mungkin ke Wali Surabaya, Sunan Ampel? Apa sih wali itu? Ada yang tahu? Wali siapa? Wali itu adalah bekas sobat yang lain jawab. Pembelaan. Ada lagi? Oke. Wali Allah adalah atau orang yang ditunjuk Allah apa namanya? Untuk dijadikan apa? Yaitu kekasih Allah. Ya mungkin kalau dulu Nabi Muhammad yang terakhir setelah ini banyak para ulama di antaranya adalah para wali ya. Wali yang terkenal di Indonesia khususnya kita mengenal dengan sebutan wali. Saya bagi tugas kelompok menjadi 5 kelompok ya. Kelompok 1 siap. Kelompok 2 siap. Kelompok 3 siap. Anak-anak, setelah kelompok ini terbentuk nanti Pak Khoir akan memberikan tugas kalian. Tugasnya apa? 1, menulis nama kelompok. Kedua, setiap kelompok nanti menulis profil singkat tentang nama sunan yang atau Wali Songo yang ada di kertas ini. Di sini ada wali, ada 9. Menulis merangkum profil singkat nama wali yang ada di sini ya. Siap anak? Silakan ditulis nama kelompoknya sekarang. Itu loh 1 sampai 5 ditulis nama kelompoknya. Anak-anak sudah apa belum? Sudah. Oke. Nanti anak-anak tolong separuh kelompok nanti maju untuk membacakan hasil tugas kalian ya. Ini contohnya ini. Sudah siap maju. Banyak kan? Dimulai dari kelompok 2 dulu maju. Silakan presentasikan. Ayo, ayo. Nama asli adalah Muhammad Ibrahim adalah putra dari Sunan Ampel. Kedua, beliau menjalankan dakwah di area Tuban, Jawa Timur. Sunan Ampel dikenal sebagai tokoh yang bijak salam berdakwah kepada
Beberapa ajaran beliau yang paling terkenal adalah perubahan suluk dan kembang tubuh Ali. Selain itu, beliau juga merupakan salah satu pelopor keberadaan alat musik Bonang pada gamelan. Iwan ia wafat pada tahun 1925 di Tuban, Jawa Timur. Dari paparan kelompok 2, mungkin ada kelompok 1, 2 ada yang tanya, silakan. Saya tanya, gimana Sunan Bonang? Sunan Bonang berada di Tuban, Jawa Timur. Oke. Sebentar. 1, 2, 3. Sunan Derajat juga salah satu kuda dari Sunan Ampel. Beliau menyampaikan dakwah di area Derajat Kampung dan mendirikan pondok pesantren di situ. Sunan Bonang terkenal dengan dakwahnya tentang pengamalan ajaran Islam melalui pelukis peningkatan kemakmuran masyarakat. Sunan Giri adalah putra Maulana Ishaq yang termasuk murid Sunan Ampel dan seperguruan dengan Sunan Bonang. Oke, lanjut. Salah satunya keturunannya adalah Sunan Giri, perampengnya menyebarkan agama Islam ke wilayah Lombok dan Timor. Anak-anak mungkin barangkali ada yang tanya? Oke, wes, tanya ke siapa? Gresik, Jawa Timur. Oke, anak-anak cukup ya? Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Beliau berdakwah dengan cara yang kurang lebih sopan dan ayah menyayangi itu melalui saran dakwah beliau lebih sifat dan ajar nelayan dan dakwah. Sunan masyarakat dikenal dengan istilah artinya menghentikan diri dalam masyarakat. Sunan Muria berdakwah dengan metode tersebut hingga Gunung Muria. Sunan Muria sendiri berasal dari nama Gunung Muria dinamakan tempat beliau. Pada kaum sendiri, adalah zaman hati diberikan oleh para wali dengan nama wali al-ilmi yang memiliki arti orang yang berilmu luas. Sunan Kudus memiliki keahlian khusus dalam bidang agama. Sehubungan dengan hal tersebut, Sunan Kudus memfokuskan target dakwahnya di khalayak penguasa dan orang-orang penting, misalnya Sunan Prawata dan anak Purnamito atau Kudus merupakan generasi putri dalam beliau yang masih tetap berdiri yang terkenal hingga sekarang ini. Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo adalah putra dari Adipati Purba ini memiliki nama lain dari Raden Saleh. Beliau juga dikenal sebagai anak diri Sunan Bonang. Oke, cukup. Ganti. Yang keras. Juga menciptakan aneka cerita budaya yang berkaitan keislaman. Dalam berkata, Sunan Kalijogo merupakan wayang yang berbentuk kulit kambing atau biasa dikenal sebagai wayang kulit. Sebab pada masa itu wayang populer dilukis sebagai semacam kertas atau wayang. Oke, cukup. Oke, bagaimana kelompok 1 dan 2? Apakah paham? Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Saya akan jelaskan profil singkat Sunan Gresik. Wali Sunan Gresik dengan nama asli Syekh
Syekh Maulana Malik Ibrahim ini merupakan sunan yang datang ke Indonesia pada abad ke-14. Sunan Gurse ini juga merupakan kelahiran Maghribi. Kehadiran beliau ini di Indonesia diawali dengan kedatangan di desa Taran Gresik oleh masyarakat. Itu masyarakat memanggil beliau dengan sebutan Sunan Gurse. Pada waktu beliau pertama datang ke desa Taran, mayoritas masyarakat setempat dimulai dakwah serta dakwahnya di lokasi dekat pelabuhan karena dinilai sebagai tempat terbuka serta tempat awal kedatangan orang asing ke tempat itu. Dengan begitu, masyarakat bisa menerima dengan lebih terbuka. Sunan Gunung Jati. Nama asli Sunan Gunung Jati adalah Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati menyebarkan Islam di Jawa Barat, khususnya di Lombok. Sunan Gunung Jati adalah pendiri dinasti Kesultanan Banten, dimakamkan di Cirebon, Jawa Barat. Syarif Hidayatullah melakukan dakwahnya di area yang dilakukan. Cukup, ganti. Di bawah pengaruh beliau, area Cirebon berhasil berkembang sebagai pusat dakwah dan lambat laun itu berkembang jadi Kesultanan Cirebon. Beliau sering terlibat dalam kegiatan dakwah dan keagamaan di Masjid Demak. Beberapa peninggalan beliau diantaranya adalah Masjid Agung Sang Cipta Rasa serta pondok pesantren di area Cirebon. Ganti. Yang keras. Sunan Ampel. Sunan Ampel nama aslinya adalah Raden Rahmatullah atau Raden Rahmat. Sunan Ampel ini menjadi pahlawan karena berhasil membuat Prabu Brawijaya terjatuh dengan ajaran agama Islam. Meskipun akhirnya sang Prabu tidak masuk Islam. Sesuai dengan namanya, Sunan Ampel melakukan dakwahnya di area Ampel, Surabaya. Oke, ganti. Yang keras. Sunan Ampel terdapat yang Oke, cukup. mau tanya, Sunan Gresik sama Sunan Giri itu satu kota apa enggak? Ya benar, Sunan Gresik dan Sunan Bonang itu satu kota. Jaraknya tidak sampai 5 kilo. Oke, cukup. Terima kasih ya. Anak-anak, apakah kelompok 3 dan 2 paham? Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, kembali ke tempat duduk masing-masing ya, anak-anak. Setelah kalian berpresentasi tadi, apakah ada yang tidak kenal nama Wali Songo? Apakah semua paham dengan nama-nama Wali Songo? Satu, di Surabaya Sunan, di Gresik Sunan, dan Sunan, di Lamongan Sunan, Derajat. Di Lamongan Sunan, di Tuban Sunan, di Tuban Sunan, di Jawa Tengah Sunan, Kudus, Muria, Sunan Kali, di Jawa Barat Sunan. Ya, alhamdulillah, semoga anak saya tambahkan singkat materi anak bahwasanya Wali Songo itu adalah wali yang jumlahnya 9. Sebenarnya wali itu banyak, nak. Kenapa Wali Songo 9 wali tersebut itu karena beliau itu satu karena di Jawa, kedua beliau ini pernah bertemu dan berhubungan langsung. Sunan Bonang, Sunan Derajat, anaknya Sunan Ampel, itu kan ya, saling berhubungan juga. Temannya, saudaranya, keluarganya, gitu lah ya. Makanya dinamakan dengan wali. Paham semuanya? Kalau saya mau tanya satu anak saja, Sultan, di manakah letak Sunan Gunung Jati itu? Cirebon, Jawa Barat. Farhan, di manakah letak Sunan Derajat itu? Lamongan Jawa Timur. Atar, di manakah letak Sunan Ampel itu? Surabaya, Jawa Timur. Ya kan ya? Waktu
pejuang-pejuang Islam di tanah Jawa. Harus kita amalkan ilmunya ya. Siapa anak menjalankan amalnya? Oke, untuk tugas berikutnya anak-anak adalah silahkan anak-anak nanti mengerjakan buku halaman 115 ya. Siap? Alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup bersama-sama. Siapa yang mau mimpin baca doa? Teman-teman, ayo kita membaca doa. Bismillah.